Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adela Dewi Cahyani, STB 18272 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya dari final Madis. Langsung saja kita ke nomor 1. Buatlah suatu graf sederhana berdasarkan Madis ketetanggaan berikut ini. Kemudian tentukan sirkuit Euler dan Hamilton dari graf tersebut bila ada. Nah, di sini ada 5 simpul atau titik, yaitu A, B, C, D, dan E. Di sini arti dari 0 ini adalah tidak terhubung, berarti simpul A ke A tidak terhubung, A ke B tidak terhubung, A ke C tidak terhubung, tetapi A ke D dan E itu terhubung. Begitupun simpul pada B ke A tidak terhubung, B ke B tidak terhubung, tetapi B ke C, D, dan E itu terhubung. Begitupun ke simpul berikutnya, yaitu C, D, dan E. Nah, di sini gambar graf yang dihasilkan seperti ini, A ke E ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A. Nah, kita disuruh untuk menentukan sirkuit Euler dan Hamilton dari graf tersebut bila ada. Untuk sirkuit Euler dan Hamilton pada graf yang terbentuk disimpulkan bahwa tidak mengandung sirkuit Euler, namun mengandung graf Hamilton karena dapat dilihat dari pengertian dari masing-masing sirkuit, yaitu yang pertama kita bahas sirkuit Euler. Sirkuit Euler adalah sirkuit yang melewati masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Nah, di sini lebih diperkuat lagi berdasarkan dengan teorema sirkuit Euler itu sendiri, yaitu berbunyi suatu graf dikatakan sirkuit Euler jika dan hanya jika setiap titik atau simpul tersebut berderajat genap. Sedangkan di sini yang graf yang dihasilkan yaitu B dan D itu berderajat ganjil. Selanjutnya kita ke nomor 2, bagian 2, yaitu sirkuit Hamilton. Adalah sirkuit yang melalui tiap titik atau simpul tepat satu kali di dalam graf. Jadi untuk graf di atas yang dihasilkan ini membentuk sirkuit Hamilton yang dapat dituliskan, yaitu A, E, B, C, D. Nah, selanjutnya kita ke nomor 2. Di sini nomor 2 bagian A kita disuruh untuk apakah graf nomor 1 dapat diubah menjadi graf planar. Kita harus mengetahui dulu apa itu graf planar. Graf planar adalah suatu graf yang digambarkan tanpa adanya ruas yang berpotongan. Nah, di sini kita lihat lagi pada graf pada nomor 1 tidak terdapat sisi-sisi yang saling berpotongan, sehingga graf tersebut secara tidak langsung sudah membentuk graf planar. Kemudian kita ke bagian B-nya. Buatlah sebuah graf isomorfik dengan graf yang terbentuk pada nomor 1. Langsung saja kita jawab. Pengertian dari graf isomorfik tersebut dapat dikemukakan bahwa dua buah graf isomorfik bisa dikatakan graf isomorfik itu jika memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama itu nomor 1 mempunyai jumlah simpul yang sama. Nah, graf yang saya hasilkan seperti ini. Kemudian di sini kita syaratnya itu harus mempunyai jumlah simpul yang sama. Di sini mempunyai jumlah simpul yang sama. Kita lihat dulu dari graf 1, yaitu A, E, B, C, D, ada 5 simpul. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, yang graf keduanya kita hitung 1, 2, 3, 4, dan 5.
Nah, syarat yang pertama sudah terpenuhi, kemudian kita ke syarat yang kedua, mempunyai jumlah sisi yang sama. Nah, di sini jumlah sisinya ada A ke E itu satu sisi, berarti A ke E 1, E ke B 2, B ke C 3, C ke D 4, dan D ke A itu 5. Nah, kita ke graf yang kedua, yaitu P, Q, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, syarat yang kedua sudah terpenuhi. Nah, yang ketiga ini terdapat korespondensi satu-satu antara titik keduanya dan antar sisi keduanya, sedemikian sehingga hubungan koersisian tetap terjaga. Nah, di sini dapat kita lihat pada graf 1 dan 2, A korespondensi antara A dan P, begitupun dengan E, Q, D, T, C, S, B, R. Nah, syarat yang ketiga sudah terpenuhi. Kemudian yang keempat mempunyai simpul yang sama berderajat tertentu. Nah, di sini pada graf 1 ada 3 berderajat 2, yaitu A, E, dan C. Kemudian B dan D berderajat 3. Kita lihat ke graf yang kedua. Ada 1, 2, dan 3 berderajat 2, sedangkan ada 2 simpul yang berderajat atau titik yang berderajat 3. Yang ini. Nah, semua syarat sudah terpenuhi. Kemudian kita ke nomor 3. Soalnya gunakan algoritma pewarnaan pada graf Welt-Powell untuk menentukan bilangan kromatik dari hasil yang terbentuk pada nomor 1. Gambar yang terbentuk tadi pada nomor 1, grafnya seperti ini. Kemudian kita membuat tabel pewarnaannya. Kita disuruh untuk membuat tabel pewarnaannya. Di sini ada simpul. Saya di sini memulai dengan derajat yang paling tinggi, yaitu B dan D. Kemudian ke A, C, dan E. Nah, derajatnya seperti yang saya bilang tadi, ada 3, B itu berderajat 3, D itu berderajat 3, sedangkan A, C, dan E itu berderajat 2. Nah, di sini pewarnaannya saya beri pada simpul B saya beri warna merah. Pada simpul yang sama saya beri warna biru. Kenapa tidak sama? Karena dia saling berhubungan. Kemudian ini yang D-nya saya beri warna biru karena dia saling berhubungan, jadi harus memiliki tidak bisa diberikan warna yang sama. Bisa diberikan warna yang sama tetapi yang tidak saling terhubung. Misalkan saya beri di sini D dan E itu sama warna biru. Nah, di sini saya isi karena karena D dan E itu tidak berhubungan langsung. Kemudian B juga ke A tidak berhubungan langsung, jadi bisa diberikan warna yang sama. Kemudian C saya beri warna hitam, hijau. Kemudian dari graf dari tabel pewarnaan di atas didapatkan 3 warna berbeda untuk 5 simpul, yaitu warna merah, biru, dan hijau.